Tempat itu bagaikan sebuah benteng. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekati area tersebut dengan mudah. Keamanan menjadi prioritas utama dan lahannya sangat luas. Yang terpenting, mereka terbebas dari pengawasan dan rasa dimata-matai. Di sanalah mereka bisa benar-benar menjauh dari segalanya. Mereka mencintai kehidupan pedesaan. Mereka jauh lebih bahagia di sana dibandingkan ketika berada di London. Namun bagaimana jika semua yang selama ini Anda yakini tentang keluarga kerajaan akan berubah untuk selamanya? Istana Buckingham, pusat kekuasaan, simbol tradisi, tempat di mana rahasia dijaga rapat dan protokol dianggap suci. Tetapi pada suatu hari yang menentukan, sesuatu terjadi yang mengguncang pondasi monarki Inggris. Sebuah surat wasiat dibacakan, bukan sembarang wasiat, melainkan wasiat terakhir Ratu Elizabeth II. Dan orang yang ditunjuk untuk membacakannya bukanlah Raja Charles, bukan pula Putri Anne, melainkan seseorang yang jauh lebih tak terduga, Putri Alexandra. Ya, Anda tidak salah dengar, Putri Alexandra, sepupu pertama sang ratu, seorang wanita yang selama puluhan tahun hidup jauh dari sorotan, kini dipercaya untuk menyampaikan pesan terakhir dan paling pribadi dari mendiang ratu. Mengapa dia? Apa yang diketahui ratu? Dan rahasia apa yang tersimpan di dalam wasiat tersebut? Selama 70 tahun, Ratu Elizabeth memerintah dengan dedikasi yang tak tergoyahkan. Ia adalah salah satu raja yang paling lama berkuasa dalam sejarah. Ia menyaksikan perang, skandal, kemenangan, dan patah hati. Dalam situasi tersulit sekalipun, ia menjaga monarki tetap utuh. Namun pada tindakan terakhirnya, ia membuat keputusan yang sama sekali tidak diduga siapapun. Keputusan-keputusan itu membuat Raja Charles murka. Keputusan yang membuat Putri Anne mempertanyakan segalanya. Keputusan yang semakin memperlebar jarak antara Pangeran William dan Pangeran Harry. Apa sebenarnya isi wasiat tersebut? Siapa yang memperoleh kekuasaan? Siapa yang kehilangan segalanya? Dan mengapa Istana Buckingham kini berada dalam kekacauan total? Kebenarannya jauh lebih mengejutkan dari yang bisa dibayangkan. Kekayaan berpindah tangan, warisan dipertanyakan, dan masa depan monarki Inggris kini berada di ujung tanduk. Apakah Anda siap mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding istana? Tetap bersama kami saat kami mengungkap detail mengejutkan dari wasiat terakhir Ratu Elizabeth dan memahami mengapa pembacaan wasiat oleh Putri Alexandra telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh keluarga kerajaan. Karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya mengubah segalanya. Keheningan sebelum badai. Bayangkan sebuah ruangan megah di Istana Buckingham. Dinding berornamen, lukisan tak ternilai harganya, dan sejarah berabad-abad seolah mengawasi dari setiap sudut. Istana Buckingham adalah properti kerajaan paling terkenal di dunia. Seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Semuanya berada di satu ruangan, sesuatu yang kini jarang terjadi. Raja Charles duduk di ujung meja. Wajahnya tampak tenang, tetapi mereka yang mengenalnya dapat melihat ketegangan di rahangnya dan getaran halus di tangannya. Putri Anne duduk di sebelah kanannya dengan ekspresi yang selalu sulit dibaca. Seorang wanita yang tak pernah menunjukkan kelemahan kini menghadapi momen yang bahkan dirinya pun tak sepenuhnya siap. Pangeran William dan Catherine juga hadir, duduk berdekatan. Wajah William terlihat netral, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Kecemasan, penantian, atau mungkin keduanya. Dan kemudian ada Pangeran Harry. Ya, Harry ada di sana. Terlepas dari wawancara, memoar, dan jarak yang ia ciptakan, ia tetap dipanggil. Kehadirannya saja sudah cukup menimbulkan ketegangan yang terasa di seluruh ruangan. Namun sosok paling mengejutkan di sana adalah Putri Alexandra. Di usia 88 tahun, ia menjalani hidup penuh pengabdian yang tenang. Terlahir sebagai Putri Alexandra dari Kent, ia adalah sepupu pertama ratu dan telah menjalankan tugas kerajaan selama lebih dari 6 dekade.
Ia tidak pernah mencari popularitas, tidak pernah terlibat skandal, dan tidak pernah menuntut pengakuan. Ia adalah sosok kerajaan yang kerap terlupakan, hadir, bekerja, lalu menghilang dari perhatian. Lalu mengapa Ratu Elizabeth memilihnya untuk membacakan wasiat? Pertanyaan itu menggantung di udara ketika Putri Alexandra memasuki ruangan sambil membawa sebuah amplop tersegel. Tangannya yang menua menggenggamnya dengan mantap. Matanya yang lelah tetap tajam dan penuh fokus. Ia menatap sekeliling ruangan, bertemu pandang dengan setiap orang. Charles, Anne, William, Catherine, Harry, Edward, Sophie, Beatrice, Eugenie. Tak satu pun terlewat. Dan saat itulah segalanya akan berubah. Mereka semua menunggu dalam diam. Amplop itu tampak kuno, tertutup rapat dengan segel lilin dan dihiasi lambang pribadi sang ratu. Ini bukan sekadar dokumen hukum biasa. Ini adalah sesuatu yang bersifat pribadi, intim, dan benar-benar merupakan penutup terakhir. Ketika akhirnya berbicara, suara Putri Alexandra terdengar tenang, meskipun usianya telah lanjut. Yang mulia Ratu Elizabeth II mempercayakan tugas ini kepada saya, ucapnya. Beliau meminta agar saya membacakan keinginan terakhirnya kepada Anda semua yang hadir di sini. Mengapa Alexandra? Pertanyaan itu seolah menggantung di udara. Charles seharusnya menjadi pilihan paling masuk akal. Ia adalah raja, namun justru karena itulah sang ratu tidak memilihnya. Jika Charles yang membacakan wasiat, hal itu bisa dianggap menguntungkan dirinya sendiri dan menimbulkan kecurigaan. Anne terlalu terlibat secara emosional. William terlalu muda, terlalu mewakili masa depan dan belum cukup mencerminkan masa lalu. Tidak, sang ratu membutuhkan seseorang yang netral, dapat dipercaya, dan tidak memiliki kepentingan pribadi atas warisan dan keputusan yang akan diungkapkan. Putri Alexandra adalah pilihan yang sempurna dan sang ratu menyadarinya. Saat Alexandra memecahkan segel lilin itu, bunyinya bergema di ruangan yang sunyi. Rasanya simbolis, seperti mematahkan sesuatu yang tak mungkin diperbaiki lagi, membuka kebenaran yang tak bisa disembunyikan. Ia membuka lembaran-lembaran kertas itu dengan hati-hati. Tulisan tangan sang ratu terlihat jelas, bukan cetakan resmi atau bahasa hukum kaku, melainkan kata-kata pribadi dari seorang ibu, nenek, dan ratu. Ini adalah wasiat terakhir saya, baca Alexandra dengan lantang. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang tenang, menciptakan gelombang yang akan menyebar jauh melampaui ruangan itu. Lalu datanglah kejutan pertama. Kepada putraku tercinta, Charles, Alexandra melanjutkan. Semua orang condong ke depan. Inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Namun kelanjutannya benar-benar di luar dugaan. Aku mewariskan istana Windsor kepadamu sebagaimana adat dan harapan. Sebuah kelegaan singkat terasa, namun hanya sesaat. Namun aku juga meninggalkan sebuah beban. Beban untuk memastikan keluarga ini tetap bersatu. Sesuatu yang aku khawatir belum sepenuhnya berhasil aku capai sepanjang hidupku. Wajah Charles memucat. Ini bukan sekadar warisan, ini adalah penilaian, pengakuan, sekaligus tantangan. Seolah sang ratu berkata, aku telah berusaha, tetapi gagal. Sekarang giliranmu, jangan gagal sepertiku. Bayangkan mendengar kata-kata itu dari ibu Anda sendiri, di hadapan seluruh keluarga. Suasana ruangan berubah canggung. Jelas, ini bukan pembacaan aset biasa. Ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi dan jauh lebih menyakitkan. Alexandra melanjutkan tanpa ragu. Kepada putriku, Anne, aku mewariskan Sandringham. Engkau adalah penopangku yang paling setia, yang paling dapat diandalkan. Andai mahkota itu bisa dibagi dua, aku akan membaginya bersamamu. Keteguhan Anne sedikit runtuh. Bibirnya terkatup rapat, matanya berkaca-kaca, namun ia menolak menitikkan air mata. Sandringham, tempat peristirahatan musim dingin sang ratu, lokasi pertemuan keluarga setiap Natal, bukan sekadar properti, itu adalah rumah. Namun kalimat andai mahkota bisa dibagi membawa makna lain yang mengguncang. Apakah sang ratu menyiratkan bahwa Anne seharusnya menjadi ratu? Bahwa ia lebih layak, implikasinya luar biasa.
Lalu Alexandra membaca bagian yang membuat seluruh ruangan membeku. Kepada cucuku, Harry, tarikan napas serempak terdengar. Harry duduk lebih tegak, rahang William mengeras. Charles mengalihkan pandangan. Aku mewariskan kepadamu kotak perak milik Raja George VII yang berisi surat-surat dari masa tergelap Perang Dunia II, lanjut Alexandra. Surat-surat ini berbicara tentang kewajiban, pengorbanan, dan rasa sakit karena terpisah dari keluarga demi kebaikan yang lebih besar. Aku berharap ini mengingatkanmu bahwa jarak bukan berarti ditinggalkan dan ikatan keluarga, meski retak, tidak harus terputus. Hening total menyelimuti ruangan. Pesannya jelas. Sang ratu berbicara langsung kepada Harry tentang keputusannya meninggalkan keluarga kerajaan. Ia mengingatkan bahwa bahkan Raja George VI yang tak pernah ingin menjadi raja dan menderita karena tugasnya, tetap menemukan cara untuk terhubung dengan hal-hal yang benar-benar penting. Apakah ini pengampunan atau teguran lembut? Wajah Harry sulit dibaca, namun tangannya mencengkeram sandaran kursi dengan erat. William menatap lurus ke depan, wajahnya dingin seperti batu. Namun badai sedang bergemuruh di dalam dirinya. Mengapa Harry masih menerima sesuatu? Ia telah pergi. Ia meninggalkan tugasnya. Ia mengkritik keluarga ini di depan umum. Namun sang ratu tetap mengingatnya, menghormatinya, dan memasukkannya. Lalu datanglah kejutan terbesar. Putri Alexandra membalik halaman berikutnya dengan hati-hati. Ketegangan di ruangan semakin terasa. Semua mata tertuju padanya. Mengenai Kastel Balmoral, ia memulai. Inilah momen yang ditunggu semua orang. Balmoral, properti yang paling dicintai sang ratu. Rumah liburan keluarga kerajaan di Skotlandia. Tempat musim panasnya. Tempat ia menghembuskan napas terakhir. Secara tradisi, properti seperti ini diwariskan kepada satu orang, biasanya raja. Dalam hal ini, Charles. Namun sang ratu punya rencana lain. Balmoral tidak akan dimiliki oleh satu orang, ucap Alexandra dengan tegas. Sebaliknya, properti ini akan dikelola sebagai amanah bagi seluruh keluarga. Charles, Anne, Andrew, Edward, dan keturunan mereka. Tempat ini harus tetap menjadi lokasi berkumpul, di mana perpecahan dikesampingkan dan kenangan tentang persatuan mengalahkan kenyataan perpecahan. Ruangan tidak meledak oleh suara, melainkan oleh emosi. Wajah Charles memerah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aset kerajaan biasanya dipusatkan, bukan dibagi. Dengan menjadikan Balmoral sebagai milik bersama, sang ratu melakukan sesuatu yang radikal. Ia memaksa mereka untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan tetap terikat, suka atau tidak. Charles tidak bisa menjualnya. Ia tidak bisa mengubah apapun tanpa persetujuan yang lain. Ia tidak memiliki kendali penuh bagi seorang raja baru yang ingin menegaskan otoritasnya. Ini adalah batasan besar. Namun di balik itu ada kecerdasan luar biasa. Sang ratu tahu tanpa sesuatu yang mengikat mereka, keluarga ini bisa benar-benar terpecah. Balmoral adalah jaminannya. Anne langsung memahami maksud itu. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ia melihat kewajiban yang melampaui dendam pribadi. Namun William melihatnya berbeda. Ini berarti Harry masih memiliki bagian. Harry yang pergi, yang menyerang keluarga lewat wawancara dan buku, masih diberi akses, masih disertakan. Kemarahan William terasa nyata. Ia membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada Catherine, yang segera meletakkan tangan dengan lembut di lengannya untuk menenangkannya. Alexandra yang merasakan ketegangan itu pun bersiap melanjutkan. Alexandra melanjutkan pembacaan tanpa berhenti. Kepada menantu perempuanku Catherine, aku mewariskan tiara Vladimir yang telah dikenakan oleh para ratu dan putri selama beberapa generasi. Engkau telah menunjukkan keteguhan dan keanggunan di bawah tekanan yang luar biasa, dan engkau akan membutuhkan seluruh kekuatan itu di tahun-tahun mendatang. Mata Catherine terbelalak. Tiara Vladimir bukan sekadar benda bernilai tinggi. Ia adalah simbol legendaris, salah satu perhiasan favorit sang ratu. Namun, kalimat terakhir itu terasa mengandung makna tersembunyi. Engkau akan membutuhkan seluruh kekuatan itu di masa depan.
Apa yang sebenarnya diketahui sang ratu? Tantangan apa yang akan datang hingga membutuhkan keteguhan sebesar itu? Jawabannya muncul di paragraf berikutnya. Aku khawatir, Alexandra membaca dengan lantang, bahwa ujian yang akan dihadapi keluarga ini akan semakin berat. Dunia sedang berubah dan monarki harus berubah bersamanya. Namun perubahan tidak boleh berarti meninggalkan nilai-nilai inti kita. Aku telah berusaha menunjukkan nilai-nilai itu kepada kalian. Aku hanya berharap usahaku tidak sia-sia. Ini bukan sekadar pesan warisan. Ini adalah peringatan. Seolah sang ratu berkata, kalian belum siap menghadapi apa yang akan datang, tetapi kalian harus siap. Lalu tibalah momen yang benar-benar mengguncang istana Buckingham hingga ke dasarnya. Kepada cucuku, William, lanjut Alexandra, aku mewariskan sesuatu yang mungkin lebih membebanimu daripada memuliakanmu. Aku mewariskan jurnal pribadiku, puluhan tahun berisi pemikiran, ketakutan, keraguan, dan keputusan yang tak pernah kubagikan kepada siapapun. Aku ingin engkau memahami bahwa mahkota bukanlah hadiah untuk dimenangkan, melainkan beban yang harus dipikul. Dan engkau harus memutuskan apakah engkau benar-benar bersedia memikulnya. Wajah William memucat. Jurnal pribadi sang ratu, isi paling intim dari seorang penguasa selama puluhan tahun. Ini bukan sekadar warisan, ini adalah ujian. Mengapa William dan bukan Charles? Apa yang terkandung dalam jurnal itu hingga sang ratu ingin William, secara khusus William, mengetahuinya? Charles gelisah di kursinya, jelas merasa tidak nyaman. Apakah ibunya meragukan kelayakannya sebagai raja? Atau mengisyaratkan bahwa William harus dipersiapkan dengan cara berbeda? Tekanan psikologis di ruangan itu terasa luar biasa. Namun Alexandra belum selesai. Aku juga mewariskan kepada William dokumen Duchy of Lancaster, katanya. Dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan monarki yang sebenarnya. Informasi yang selama ini tidak pernah diketahui publik, tetapi harus ia pahami jika suatu hari kelak ia memimpin. Dokumen keuangan. Informasi rahasia, ini sangat besar dampaknya. Duchy of Lancaster merupakan salah satu sumber utama pendapatan pribadi monarki. Dengan memberikan akses ini kepada William sekarang, bukan nanti saat ia menjadi raja, sang ratu seolah berkata, mulailah bersiap, ketahuilah kebenaran, jangan sampai terkejut. Namun, maknanya lebih dalam lagi. Ini juga berarti sang ratu tidak sepenuhnya yakin bahwa Charles akan membagikan informasi ini ketika waktunya tiba. Apakah ia sedang melindungi William dari ayahnya sendiri? Implikasinya mengejutkan dan ketegangan di ruangan itu hampir meledak. Pangeran Edward yang sejak awal diam, akhirnya angkat bicara. Ibu ingin kita bersikap terbuka, katanya pelan. Ia ingin kita mengetahui kebenaran, seluruhnya. Charles menatapnya tajam, tetapi Edward tidak mundur. Kemudian Putri Alexandra menyampaikan pukulan terakhir. Ada satu ketentuan lagi, ujarnya, suaranya kini lebih lembut. Satu permintaan terakhir dari Yang Mulia. Semua orang menahan napas. Inilah bagian yang mengubah segalanya. Tangan Alexandra sedikit bergetar saat ia membalik halaman terakhir. Ia tahu, apapun yang tertulis di sana akan menjadi bagian paling kontroversial dari semuanya. Ketentuan terakhir Yang Mulia, Alexandra memulai, menyangkut struktur masa depan monarki itu sendiri. Raja Charles duduk lebih tegak, inilah wilayah kekuasaannya. Apalagi yang mungkin diatur ibunya tentang cara ia memerintah. Saya telah menyaksikan monarki berkembang selama 7 dekade, Alexandra membaca. Saya telah melihatnya bertahan dari perang, skandal, dan perubahan budaya. Namun saya khawatir tantangan terbesar masih belum datang. Oleh karena itu, saya mengajukan permintaan ini. Meskipun tidak dapat dipaksakan secara hukum, saya berharap secara moral akan dihormati. Permintaan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Ini adalah wilayah yang sangat berbahaya. Saya meminta agar dalam 5 tahun pertama pemerintahan Charles dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap peran monarki di Inggris modern. Evaluasi ini harus melibatkan bukan hanya keluarga kerajaan, tetapi juga parlemen, sejarawan, dan yang terpenting, rakyat Inggris. Ruangan langsung gempar
kali ini dengan suara. "Itu tidak masuk akal," seru Charles. Ketenangannya akhirnya runtuh. Ia meminta kita mempertanyakan keberadaan kita sendiri. Ana tetap tenang. "Tidak," katanya. Ia meminta kita membenarkan keberadaan kita. Itu berbeda. William dan Harry saling bertukar pandang. Jarang terjadi. Dan untuk sesaat mereka berpikir dengan cara yang sama. Sang ratu ternyata jauh lebih progresif daripada yang disadari siapapun. Namun Alexandra belum selesai. Selain itu, lanjutnya, saya meminta agar semua anggota keluarga kerajaan yang menerima dana publik memberikan laporan tahunan yang transparan mengenai aktivitas dan pengeluaran mereka. Jika monarki ingin bertahan, era kerahasiaan harus berakhir. Transparansi, akuntabilitas, pengawasan publik. Kata-kata yang belum pernah dikaitkan dengan keluarga kerajaan sebelumnya. Sang ratu secara perlahan menyingkap tabir misteri yang selama berabad-abad melindungi monarki. Edward mengangguk pelan. Iya benar, rakyat berhak tahu kemana uang mereka digunakan. "Ini pengkhianatan," bentak Charles. "Ia menghancurkan semua yang kita perjuangkan." "Tidak, ayah," sela William dengan suara tenang. "Ia justru berusaha menyelamatkan kita dari diri kita sendiri." Perpecahan semakin jelas. Charles melihat ini sebagai ancaman terhadap otoritas kerajaan. William melihatnya sebagai evolusi yang tak terelakkan. Namun masih ada satu hal lagi. Suara Alexandra semakin lirih. "Saya juga meminta, dan ini mungkin permintaan paling pribadi saya, agar dilakukan upaya untuk mendamaikan keretakan antara kedua cucu saya, William dan Harry. Mereka dulu tak terpisahkan. Saya berharap mereka bisa sedekat itu lagi, bukan demi citra, tetapi demi kesejahteraan mereka sendiri dan kekuatan keluarga ini." Kepala Harry tertunduk. Rahang William mengeras. Sekali lagi, sang ratu memaksa mereka menghadapi sesuatu yang selama ini mereka hindari. Catherine meraih tangan William dengan lembut. Meghan tidak hadir, namun ketidakhadirannya terasa begitu nyata pada saat itu. Ikatan keluarga, Alexandra melanjutkan membaca. "Lebih kuat daripada apapun, lebih kuat daripada segala perbedaan pendapat, luka apapun, dan rasa gengsi apapun. Aku meninggalkan dunia ini dengan harapan bahwa kebenaran akan selalu dikenang." Lalu, tibalah paragraf terakhir, bagian yang akan diperdebatkan selama bertahun-tahun ke depan. "Terakhir, aku telah membentuk sebuah dana perwalian pribadi yang rinciannya akan disegel selama 10 tahun. Dana ini bertujuan memastikan bahwa beberapa anggota keluarga ini memiliki keamanan finansial yang terpisah dari mahkota. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada seorang pun yang merasa terjebak oleh keadaan atau kewajiban. Setiap orang harus memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri, bahkan jika jalan itu menjauh dari tugas kerajaan." Hening, benar-benar hening. Apa arti semua ini? Siapa saja yang termasuk dalam dana perwalian tersebut dan mengapa harus dirahasiakan selama 10 tahun? Harry duduk tanpa bergerak. Apakah ini ditujukan untuknya? Apakah sang ratu sedang memberinya jalan keluar? Jaminan bahwa ia tidak akan bergantung secara finansial pada keluarga yang telah ia tinggalkan? Ataukah dana ini disiapkan untuk orang lain? Salah satu anggota kerajaan yang lebih muda, yang suatu hari mungkin ingin pergi. Charles tampak terpukul. Ibunya pada dasarnya telah menciptakan dana pelarian. Sebuah cara bagi anggota kerajaan untuk meninggalkan sistem jika mereka menginginkannya. Ini bukan lagi sekadar soal warisan. Ini tentang kebebasan, pilihan, dan hak untuk berjalan pergi. Putri Alexandra melipat kertas-kertas itu dengan hati-hati dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. "Dengan demikian, wasiat yang mulia telah selesai dibacakan," katanya lembut. "Beliau meminta saya menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kerja keras Anda semua. Dan untuk mengingatkan bahwa beliau mencintai Anda dengan sepenuh hati. Bahkan ketika cinta itu harus diwujudkan melalui keputusan-keputusan yang sulit. Tak seorang pun bergerak, tak seorang pun berbicara. Dampaknya terlalu besar untuk langsung dicerna. Balmoral kini menjadi milik bersama, memaksa keluarga untuk bekerja sama. William memiliki akses ke informasi keuangan rahasia, menciptakan pusat kekuatan tersendiri. Catherine menerima sebuah tiara simbolis yang menandakan perannya di masa depan.
Harry menerima surat-surat bersejarah, pesan tentang tugas dan keluarga. Charles diberi mandat untuk meninjau dan memodernisasi monarki, sekaligus dibatasi kewenangannya. Dan sebuah dana rahasia kini ada, menyediakan jalan keluar. Sang ratu tidak hanya membagi harta warisannya, ia telah merancang ulang seluruh struktur kekuasaan dalam keluarga kerajaan dengan cara yang tak seorang pun duga. Setelah pembacaan selesai, keluarga perlahan mulai mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Namun mencerna dan menerima adalah dua hal yang sangat berbeda. Raja Charles berdiri mendadak, kursinya bergeser keras di lantai. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini," katanya singkat sebelum meninggalkan ruangan. Anne memperhatikannya pergi, lalu menoleh ke Putri Alexandra. "Terima kasih," kata Anne sederhana. "Aku tahu itu tidak mudah." Alexandra mengangguk. "Ibumu memilihku karena ia tahu aku akan membacakan semuanya persis seperti yang tertulis, tanpa komentar atau penilaian. Itulah yang ia inginkan." Namun mengapa sang ratu membuat pilihan-pilihan ini? Mari kita uraikan. Keputusan Balmoral, dengan menjadikannya aset bersama, sang ratu memastikan tak seorang pun bisa menguasainya sepenuhnya. Ini memaksa keluarga untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama. Charles tidak bisa menjualnya atau mengubahnya sesuka hati, dan Harry tetap terhubung dengan keluarga, suka atau tidak. Permintaan transparansi keuangan. Sang ratu melihat perubahan zaman. Ia menyadari bahwa publik Inggris semakin mempertanyakan relevansi monarki. Dengan menuntut keterbukaan, ia berusaha melindungi institusi itu dari masa depan yang tidak pasti. Dana perwalian rahasia, inilah bagian paling revolusioner. Dengan menyediakan kemandirian finansial, sang ratu mengakui sesuatu yang belum pernah diakui sebelumnya, bahwa tugas kerajaan seharusnya menjadi pilihan, bukan penjara. Lihat apa yang terjadi pada Harry. Ia pergi tanpa jaminan finansial yang jelas. Tekanan media, kebencian publik terhadap dirinya, istrinya, bahkan anak-anaknya, membuat segalanya jauh lebih rumit. Seandainya dana ini sudah ada sebelumnya, kepergiannya mungkin akan jauh lebih tenang. Apakah sang ratu sedang mengatakan bahwa anggota kerajaan berhak pergi? Bahwa memaksa seseorang bertahan justru melemahkan institusi? Ini adalah gagasan radikal, bertentangan dengan tradisi monarki selama berabad-abad. Permintaan rekonsiliasi. Sang ratu tahu keretakan antara William dan Harry sedang menghancurkan keluarga. Ia juga tahu ia tidak bisa memaksa mereka berdamai. Namun dengan menjadikannya sebagai permintaan terakhir, ia memberikan tekanan moral terbesar yang mungkin. Bagaimana mungkin mereka menolak permintaan terakhir nenek mereka? Namun perdamaian tidak bisa dipaksakan. Ia membutuhkan penyembuhan yang tulus, pengampunan, dan waktu. William merasakan beban harapan itu. Dunia akan mengamati, menunggu apakah ia akan menghormati keinginan neneknya. Namun ia juga merasa dikhianati. Harry telah melukainya, melukai Catherine, dan melukai institusi. Sementara itu, Harry pun diliputi konflik batin. Ia pergi demi kesehatan mentalnya, demi Meghan, demi anak-anaknya. Kembali, bahkan sebagian terasa seperti menghapus semua kemajuan yang telah ia capai. Namun, permintaan neneknya memiliki bobot yang tak bisa diabaikan. Saat keluarga perlahan meninggalkan ruangan, percakapan kecil mulai terdengar. Catherine dan Anne berbicara pelan di sudut ruangan. Dua perempuan yang menikah ke dalam keluarga kerajaan sama-sama memahami tekanan yang menyertainya. Edward mendekati William. "Ia memberimu jurnal itu karena suatu alasan," katanya. "Bacalah dengan saksama. Aku yakin di sana kau akan menemukan penjelasan atas banyak keputusan yang ia buat dan yang kelak harus kau buat." William mengangguk, masih tenggelam dalam pikirannya. Dan akhirnya tibalah momen yang semua orang nantikan. William dan Harry berdiri berdekatan, lebih dekat daripada yang pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Tak satu pun berbicara. Keheningan di antara mereka syarat dengan sejarah, luka, dan kata-kata yang tak pernah terucap. Akhirnya William memecah keheningan. "Ia ingin kita mencoba," katanya pelan. Harry mengangguk. "Aku tahu. Aku tidak tahu apakah aku mampu." "Aku William jujur.
Aku juga tidak yakin bisa, jawab Harry. Percakapan itu sederhana, jujur, dan tanpa kepura-puraan. Mereka tidak berpelukan, tidak ada rekonsiliasi instan. Namun, mereka mengakui kenyataan. Nenek mereka telah meminta sesuatu dari mereka, dan setidaknya mereka merasa berutang pada kenangannya untuk mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Mengapa wasiat ini penting bagi Anda? Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya harus peduli dengan wasiat keluarga kerajaan? Apa hubungannya dengan hidup saya? Jawabannya, segalanya. Karena ini bukan sekadar tentang kekayaan, gelar, atau properti. Ini tentang keluarga, warisan, pilihan hidup, dan konsekuensi yang mengikutinya. Coba pikirkan keluarga Anda sendiri. Pernahkah Anda menyaksikan perebutan warisan? Melihat anggota keluarga bertengkar soal uang atau harta benda? Merasa terbebani oleh ekspektasi keluarga atau berjuang untuk berdamai dengan seseorang yang dulu sangat Anda cintai? Semua itu adalah pengalaman manusia yang universal. Dan keluarga kerajaan, meskipun diliputi kemewahan dan privilege, menghadapi persoalan yang sama. Wasiat sang ratu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam. Apakah keamanan finansial membelenggu kita atau justru membebaskan? Dana rahasia itu menyeratkan bahwa kemandirian ekonomi memungkinkan seseorang membuat pilihan yang tulus, bukan bertahan karena keterpaksaan. Haruskah keluarga memaksakan kebersamaan atau membiarkan jarak? Ketentuan Balmoral memaksa keterikatan, tetapi apakah keterikatan yang dipaksakan benar-benar tulus atau justru menumbuhkan kepahitan? Bisakah institusi publik bertahan tanpa transparansi? Permintaan sang ratu akan keterbukaan keuangan mengakui bahwa kerahasiaan di dunia modern justru melahirkan kecurigaan. Apakah rekonsiliasi selalu mungkin atau bahkan perlu? Permintaan agar William dan Harry berdamai terdengar mulia, tetapi adilkah memaksa orang untuk memaafkan sebelum mereka siap? Warisan seperti apa yang ingin kita tinggalkan? Inilah inti dari segalanya. Wasiat sang ratu pada akhirnya berbicara tentang warisan, apa yang ingin ia tinggalkan, seperti apa ia berharap keluarganya kelak, dan secara lebih luas, warisan apa yang sedang Anda bangun sendiri. Apa yang akan orang katakan tentang pilihan hidup Anda ketika Anda tak lagi ada? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menyentuh lebih dari sekadar urusan kerajaan. Ini tentang relasi manusia, kebebasan, dan tanggung jawab. Reaksi dunia. Isi wasiat itu tidak lama menjadi rahasia. Dalam hitungan hari, detail-detailnya bocor ke media, entah secara resmi atau melalui anggota keluarga sendiri. Publik Inggris pun terbelah. Kelompok pendukung tradisi menilai sang ratu telah melampaui batas. Menurut mereka, monarki bertahan karena garis suksesi yang jelas dan kekuasaan yang terpusat. Dengan membagi kendali dan menuntut transparansi, sang ratu dianggap melemahkan institusi. Sebaliknya, pendukung modernisasi memuji visi progresif sang ratu. Mereka berpendapat bahwa satu-satunya cara monarki bisa bertahan adalah dengan menyesuaikan diri pada nilai-nilai zaman, akuntabilitas, keterbukaan, dan kebebasan memilih. Pengamat internasional menyaksikan dengan penuh minat kerajaan-kerajaan lain di dunia mulai mempertanyakan struktur mereka sendiri. Jika Ratu Elizabeth II saja mengakui perlunya perubahan, apa artinya itu bagi monarki lainnya? Tagar Not Queen's Will menjadi tren selama berminggu-minggu. Media dipenuhi perdebatan tentang apakah Charles akan mematuhi semua permintaan ibunya. Harry dan Meghan menerima pujian sekaligus kritik. Sementara itu, masa depan William dan Catherine dianalisis tanpa henti, dan meme tentang drama warisan keluarga menyebar luas. Jelas bahwa keputusan sang ratu membawa dampak besar bagi masa depan monarki. Raja Charles sendiri telah mengambil beberapa langkah simbolis, termasuk memenuhi sebuah janji rahasia kepada Catherine yang bahkan membuat Camilla terdiam. Sorotan media semakin tajam. Ada yang memuji keputusan-keputusan itu sebagai langkah berani menuju kemandirian, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap tradisi kerajaan jangka panjang. Namun di balik semua perdebatan dan candaan, ada satu hal yang lebih dalam, pengenalan diri. Banyak orang melihat kisah keluarga mereka sendiri dalam cerita ini. Konflik warisan, luka yang belum sembuh,
beban ekspektasi, tarik-menarik antara kebebasan dan loyalitas. Wasiat sang ratu telah menjadi cermin yang memantulkan pergulatan kita sendiri. Lalu, apa selanjutnya? Kemana arah keluarga kerajaan setelah ini? Raja Charles menghadapi pilihan-pilihan yang nyaris mustahil. Akankah ia menghormati permintaan ibunya untuk meninjau ulang peran monarki meski itu bisa membatasi kekuasaannya? Akankah ia menerapkan transparansi keuangan dan membuka pengeluaran kerajaan ke publik? Akankah ia mempertahankan pengaturan Balmoral atau mencoba menantangnya secara hukum? Akankah ia menekan William dan Harry untuk berdamai atau membiarkan mereka menemukan jalannya sendiri? Setiap keputusan akan mendefinisikan masa pemerintahannya, dan semuanya akan diukur dengan warisan sang ratu. William pun harus menapaki jalan yang rumit. Apa yang akan ia lakukan dengan jurnal pribadi itu? Membacanya segera? Menunggu? Membaginya dengan ayahnya atau menyimpannya sendiri? Bagaimana ia akan menggunakan informasi keuangan rahasia yang kini ada di tangannya? Akankah ia lebih dulu menghubungi Harry atau menunggu Harry yang melangkah? Harry juga harus menentukan pilihannya. Akankah ia menerima uluran tangan neneknya? Tetap menjaga jarak atau mencoba membangun kembali jembatan yang runtuh? Bagaimana ia menjelaskan semua ini kepada Meghan dan anak-anaknya? Akankah ia menunggu hingga rahasia dana perwalian itu dibuka, berharap jaminan jangka panjang? Putri Anne tetap menjadi sosok yang stabil dan dapat diandalkan, mengelola Sandringham sesuai keinginan ibunya, menjadi suara pengalaman saat konflik muncul, dan menghormati kenangan sang ratu lewat pengabdian tanpa henti. Sementara itu, Catherine bersiap untuk peran yang semakin besar dari hari ke hari. Ia akan mengenakan tiara Vladimir bukan sekadar sebagai perhiasan, melainkan sebagai simbol tanggung jawab. Mendampingi William menghadapi tantangan yang akan datang dan membesarkan George, Charlotte, serta Louis dengan pemahaman tentang hak istimewa sekaligus kewajiban. Putri Alexandra pun kembali ke kehidupannya yang tenang setelah menuntaskan tugas kerajaan paling penting sepanjang karier panjangnya. Ia membacakan kata-kata yang diminta sepupunya untuk disampaikan, menyampaikan pesan itu tanpa keberpihakan dan tanpa campur tangan pribadi. Perannya kini selesai, tetapi dampak dari kata-kata tersebut akan bergema selama beberapa generasi. Selama 70 tahun, Ratu Elizabeth II memerintah dengan keteguhan. Ia menyaksikan dunia berubah di sekelilingnya. Ia beradaptasi ketika memungkinkan, berdiri teguh ketika diperlukan, dan selalu menempatkan institusi di atas perasaan pribadi. Namun dalam tindakan terakhirnya, ia melakukan sesuatu yang benar-benar revolusioner. Ia memilih manusia di atas protokol. Dengan menjadikan Balmoral sebagai milik bersama, ia memilih keterikatan keluarga dibandingkan aturan suksesi tradisional. Dengan menuntut transparansi, ia memilih kepercayaan publik daripada misteri kerajaan. Dengan membentuk dana perwalian rahasia, ia memilih kebebasan individu dibandingkan kewajiban institusional. Dan dengan meminta rekonsiliasi antara William dan Harry, ia memilih penyembuhan daripada gengsi. Ini bukanlah keputusan seorang raja tradisional. Ini adalah keputusan seorang nenek yang memahami bahwa cinta sejati, cinta yang tulus, terkadang berarti melepaskan orang-orang yang kita cintai, bukan justru mengikat mereka lebih erat. Pembacaan wasiat oleh Putri Alexandra bukan sekadar pelaksanaan tugas. Itu adalah penyampaian pesan terakhir dari seorang wanita yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk pelayanan, namun juga memahami harga kemanusiaan dari pengabdian tersebut. Pesan terakhir sang ratu dapat dirangkum dalam satu kebenaran yang kuat. Monarki bertahan bukan karena tradisi semata, melainkan karena relevansinya. Dan relevansi menuntut perubahan, keterbukaan, serta yang terpenting, hubungan manusia yang tulus. Wasiat sang ratu bukan hanya soal pembagian harta. Ini adalah penegasan nilai-nilai, sebuah pesan terakhir tentang apa yang paling penting dalam hidup. Dan pesannya sangat jelas, keluarga, persatuan, kejujuran, serta keberanian untuk berubah ketika perubahan memang dibutuhkan.
Istana Buckingham mungkin berguncang saat kata-kata itu dibacakan, namun mungkin guncangan itu memang perlu. Mungkin itulah kejutan yang dibutuhkan monarki untuk bertahan 70 tahun ke depan. Hanya waktu yang akan menjawab apakah keluarga kerajaan mampu menghormati permintaan terakhir sang ratu. Namun satu hal pasti, mereka tidak akan pernah bisa mengabaikannya.